Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan makanan? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk menaruh kepercayaan penuh pada penyelenggaraan Bapa. Kekhawatiran hidup yang berlebihan akan membuat kami lupa akan penyelenggaraan ilahi, sehingga kami bisa bertindak ceroboh dengan merusak jiwa kami ketika melakukan dosa untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Doronglah kami untuk senantiasa berpegang teguh pada perintah-Mu ini, sehingga kami boleh hidup sebagai murid-murid-Mu yang dengan berani mengatasi berbagai tantangan tanpa kehilangan harapan akan perlindungan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, ketika Yesus melihat orang-orang di sekitarnya yang bersemangat untuk menjadi murid-muridnya, Ia sadar penuh bahwa mereka belum mengetahui konsekuensi daripada keputusan untuk menjadi muridnya. Mereka belum mengenal yang namanya salib dan pengorbanan demi meraih keselamatan. Maka Ia menyampaikan prinsip-prinsip pokok sehingga mereka dari awal mengetahui dengan baik bahwa setiap orang yang percaya kepada warta keselamatan ini perlu membangun kesadaran penuh bahwa hidup yang benar adalah hidup di dalam penyelenggaraan ilahi. Pertanyaan pokok bagi banyak orang adalah, apakah hidup dalam penyelenggaraan ilahi itu berarti hidup bebas tanpa berupaya, tanpa bekerja, tanpa menimbulkan kesulitan-kesulitan yang menuntut kreativitas kita sebagai manusia? Hidup sebagai murid Kristus pun akan dipenuhi dengan perjuangan, pengembangan talenta, pekerjaan, dan berbagai upaya lain untuk menyejahterakan umat manusia dari sisi rohania dan jasmania. Namun yang Kristus tekankan adalah
Segenap karya, segenap pekerjaan, segenap kreativitas tersebut bukanlah merupakan tanggapan atas kekhawatiran karena kita tidak lagi percaya pada penyelenggaraan ilahi. Orang harus betul-betul berjuang untuk membangun lingkungannya yang bermartabat, yang membawa sukacita, damai dan ketentraman, yang mendatangkan kesejahteraan jiwa dan raga. Namun perjuangan tersebut bukan karena kita tidak percaya pada Tuhan, melainkan kita yakin penuh bahwa berkat upaya yang tak kenal lelah tersebut, Tuhan akan menganugerahkan rupa-rupa karunia yang memungkinkan kita tahu apa yang kita lakukan dan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Karena setiap orang yang selalu dilanda kecemasan akan menggunakan segala perolehannya secara egois, ingin meyakinkan diri bahwa tanpa upayanya hari ini, hidupnya tidak akan berarti di masa depan. Ia ingin meyakinkan diri sendiri bahwa kesejahteraan hidupnya semata-mata bergantung pada hasil karya dan kreativitasnya sendiri. Kristus menghendaki agar kita melakukan kombinasi yang tepat antara perjuangan manusia dan iman yang kokoh. Pada satu sisi, kita melakukan yang terbaik dari talenta-talenta kita. Perjuangan kita harus maksimal, sehingga juga membawa hasil yang maksimal. Namun pada sisi lain, kita selalu harus membangun keterbukaan di dalam diri kita, bahwa perjuangan kita itu hanya memperoleh kesempurnaannya ketika Tuhan meridhoinya dan menjadikannya sarana untuk kita mencapai kesempurnaan hidup. Dalam perkara ini, kita sekalian yang bersimpuh di depan sakramen Maha Kudus perlu membangun satu pola pikir yang dibaharui, bahwa doa-doa kita ini merupakan sisi penyeimbang dari semua perjuangan mati-matian di lapangan untuk menciptakan kondisi-kondisi rohania dan jasmania yang membawa kesejahteraan. Doa-doa kita adalah jalan untuk menempa hati nurani agar selalu memiliki kesadaran bahwa Tuhan menyelenggarakan kehidupan kita dengan cara yang menurut Dia baik dan bukan semata-mata menurut rencana-rencana manusiawi kita. Maka di samping perjuangan yang tak kenal lelah untuk menata hidup pada segala aspeknya, sisi kerendahan hati perlu tetap dibangun agar kita selalu berpasrah pada penyelenggaraan ilahi. Kepasrahan pada penyelenggaraan ilahi tidak membuat kita menjadi makhluk yang lemah, melainkan makhluk yang seimbang, memberikan santapan yang tepat baik kepada raga maupun jiwa, sehingga seluruh kepribadian kita justru bertumbuh secara sehat dan bermartabat, layak di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan kita sendiri. Semoga doa-doamu menenteramkan hatimu, lebih membangun kepercayaan dirimu, dan membuatmu terus memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan akan selalu memberi jalan di tengah berbagai badai kesulitan hidup yang mengancam untuk membawa kehancuran. Jadilah murid-murid Tuhan yang setia, yang selalu bersaksi tentang karunia Tuhan dalam setiap detik kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk selalu menyadari bahwa peranan ilahi begitu besar di dalam hidup kami, sehingga seberapa besar pun perjuangan kami untuk menata hidup, haruslah kami imbangi dengan penyerahan diri yang total ke dalam penyelenggaraannya. Semoga berkat kesadaran ini, kami tidak hanya berusaha secara maksimal sebagai manusia untuk membangun dunia dan lingkungan hidup kami, tetapi juga sebagai murid-Mu yang mau membangun kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan kami, sehingga lebih banyak orang yang memiliki peluang untuk memahami kebenaran Injil-Mu
dan mengikuti jalan-Mu menuju kemuliaan abadi. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.